Bentar. Oke. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Apa kabar? Selamat siang. Baik, Mbak Retna. Baik, insya Allah. Terima kasih. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat hari ini. Dengan senang hati kami menyambut kehadiran Bapak dan Ibu semuanya dalam acara Philanthropy Sharing Session, mempersiapkan ketahanan pangan Indonesia dalam menghadapi La Nina pada hari ini, Senin, 14 Desember 2020. Acara ini merupakan bagian dari kegiatan Klaster Filantropi Ketahanan Pangan dan Gizi, serta merupakan hasil kolaborasi antara Filantropi Indonesia, Dompet Doafa, serta seluruh anggota klaster dengan dukungan dari Food Foundation. Tujuan utama kegiatan hari ini adalah untuk memahami tantangan ketahanan pangan saat terjadi fenomena La Nina di Indonesia, serta mempersiapkan lembaga filantropi yang bergerak di dalam bidang ketahanan pangan agar dapat berkontribusi saat menghadapi fenomena La Nina nanti. Selain itu, acara diskusi hari ini juga akan dilakukan konsolidasi dan koordinasi antara anggota klaster filantropi ketahanan pangan dan gizi untuk tahun 2021. Acara hari ini akan menampilkan dua narasumber utama sebagai pemetik diskusi hari ini, yaitu Bapak Haryandi dari Universitas Teknologi Sumbawa dan Mbak Ari Firda Amalia yang merupakan peneliti dari Dompet Doafa yang masing-masing sudah akan membawakan materi yang menarik sekali pada siang hari ini. Oh ya, sebagai informasi, selama acara kami akan mematikan mikrofon para peserta dan bagi yang memiliki pertanyaan akan dapat menuliskannya pada kolom chat. Perkenalkan, saya Ratna dari Filantropi Indonesia yang akan memandu acara hari ini. Sebelum acara inti berlangsung, saya ingin meminta sepatah kata pembuka dari Bapak Hamid Abidin, selaku Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia. Untuk Pak Hamid, waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kita semua. wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di acara Philanthropy Sharing Session, di mana kesempatan kali ini yang menjadi tuan rumah adalah teman-teman dari klaster ketahanan pangan dan gizi yang pada kesempatan tahun ini atau periode kali ini dikoordinatori atau dipimpin oleh Dompet Doafa Republika. Kami dari Filantropi Indonesia menyambut baik inisiatif ini. Ini satu inisiatif yang cukup bagus dalam rangka menyiapkan organisasi filantropi kita, khususnya yang bergerak di isu pangan dan gizi untuk mengantisipasi fenomena La Nina. Sekali lagi bahwa forum ini memang didesain untuk lembaga-lembaga filantropi yang punya isu atau ketertarikan terhadap bidang tertentu, khususnya pangan dan gizi, untuk lebih fokus pada isu yang dikembangkan, sehingga dari sini teman-teman mendapatkan banyak informasi baru, kemudian bisa mengupdate informasi yang ada, saling berkoordinasi dan berkomunikasi, dan sekali lagi dari sini kita berharap bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan filantropi yang dilakukan. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin pesertanya ada dua, ada dari lembaga filantropi yang menjadi anggota klaster, tapi juga mungkin juga ini diikuti oleh kalangan yang lebih luas. Kami mempersilahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin nantinya karena setelah kegiatan diskusi akan ada pemaparan program dari teman-teman Dompet Doafa selaku koordinator klaster. Jika berkenan silahkan ikut, karena sekali lagi Filantropi Indonesia dan Dompet Doafa membuka diri dan mendorong lembaga-lembaga filantropi untuk bergabung dengan klaster ini. Lembaga filantropi, akademisi maupun pegiat sektor pangan dan gizi untuk bergabung. Kita welcome karena ini satu isu bersama yang perlu kita kroyok, seperti karena kita juga mendukung SDG dan dalam SDG ada prinsip integration, di mana satu persoalan tidak bisa dikerjakan sendiri, harus bersama-sama dengan pendekatan multisektor dengan pendekatan yang berbeda-beda.
Dengan demikian mungkin hasilnya akan lebih baik lagi. Jadi sekali lagi terima kasih pada para pembicara, pada teman-teman Dompet Duafa yang sudah membantu menginisiasi acara ini dan sudah bersedia menjadi koordinator klaster pangan dan gizi. Nanti saya serahkan sepenuhnya pada teman-teman Dompet Duafa untuk mengelola forum ini karena saya nggak bisa ikut sampai tuntas. Sekali lagi selamat berdiskusi. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamid buat sepatah katanya. Berikutnya saya ingin meminta Pak Udi sebagai koordinator klaster ketahanan pangan dan gizi ini untuk juga bisa memberikan sepatah kata Pak. Untuk Pak Udi, untuk waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, bahagia sekali siang hari ini bisa bertemu dalam ruang virtual untuk mendiskusikan yang menjadi salah satu isu penting kita dalam kaitannya dengan ketahanan pangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, diskursus tentang ketahanan pangan di Indonesia ini sudah menjadi satu hal yang sering didiskusikan oleh banyak kalangan, baik itu pelaku-pelaku atau implementator program yang relevan dengan isu ketahanan pangan, termasuk juga yang dilakukan oleh teman-teman dari kampus dan stakeholder yang lain. Nah, maka kemudian upaya kita untuk memastikan bahwa inisiasi program-program yang bisa memperkuat ketahanan pangan di masyarakat, baik itu yang dilakukan oleh secara mandiri maupun atas intervensi lembaga filantropi maupun negara, ini harus terus kita perkuat. Dompet Duafa punya program-program yang secara langsung beririsan dengan isu ketahanan pangan dan demikian juga yang dilakukan oleh seluruh member dalam klaster filantropi, klaster ketahanan pangan dan gizi di filantropi Indonesia. Maka kita mendorong untuk agar program-program ini terus diperkuat, terus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada hari ini. Nah, siang hari ini adalah upaya atau adalah bagian dari upaya itu. Kita berharap ini bisa terus berlanjut dilakukan secara periodik, pemaparan riset, agenda-agenda capacity building, menghadirkan expert yang bisa memperkuat atau memberikan pengayaan situasi hari ini dan lain-lain yang harapannya itu bisa menumbuhkan kita sebagai entitas yang hari ini terlibat dalam upaya penguatan ketahanan pangan di Indonesia. Barangkali demikian Mbak Retna, selamat mengikuti diskusi, semoga agenda kita di siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udi. Tanpa menunggu waktu lama, sebaiknya kita langsung saja ke acara berikutnya, yaitu sesi berbagi ilmu dari dua narasumber. Narasumber pertama kita hari ini adalah seorang dosen dari sebuah pulau yang cukup jauh dari tempat kita di Jakarta. Beliau tinggal di sebuah pulau di mana Gunung Tambora berada. Beliau adalah Bapak Haryandi yang sekarang merupakan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian dari Universitas Teknologi Sumbawa. Selain itu, sekarang ini beliau juga merupakan kandidat PhD dari Fakultas Teknologi Manajemen dan Kewirausahaan Universitas Teknologi Malaysia di Melaka. Pasti ini ilmunya sungguh luar biasa banyak. Siang hari ini tajuk besar yang akan beliau bagikan adalah bagaimana peran filantropi dapat berpengaruh atau berkontribusi dalam ketahanan pangan selama fenomena La Nina. Langsung saja saya persilakan kepada Bapak Haryandi untuk bisa memulai presentasinya. Silakan Pak Haryandi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas undangan dari Filantropi Indonesia dan terutama klaster Filantropi Ketahanan Pangan dan Gizi. Izinkan saya di sini sedikit sharing, berbagi kira-kira apa yang bisa kita maksimalkan di
teman-teman filantropi ketahanan pangan untuk menghadapi La Nina di sini. Saya izin untuk share screen. Silakan Pak. Besar ya. Oke, sudah terlihat ya? Sudah Pak. Oke, baik. Tanpa berpanjang lebar, karena waktunya juga 15 menit, saya sedikit kita langsung saja dengan apa itu fenomena La Nina. Jadi La Nina di sini adalah fenomena yang kurang lebih 7 tahunan ya melanda terutama di Asia Pasifik. Yang ini merupakan kalau kita lihat ada dua sebenarnya di sini, ada namanya El Nino, kemudian La Nina ya. Jadi kalau biasanya kita banyak mendengar El Nino ya, karena efeknya lebih besar daripada La Nina. Jadi kalau dari sisi bahasa Spanyol, La Nina ini berarti si gadis kecil. Kalau El Nino ini artinya anak laki-laki kecil. Jadi di dunia klimatologi, fenomena ini sangat menjadi perhatian karena ini bisa merubah dari iklim global ya, dan mempengaruhi suhu dan curah hujan di dunia. Nah, dari sisi ENSO sendiri ini atau El Nino Southern Oscillation ini ada 3 tahapan. Ada istilahnya El Nino netral, di mana kondisi cenderung normal. Kemudian La Nina. La Nina ini berkaitan dengan kelembaban yang lebih tinggi sehingga curah hujan tinggi dan panjang juga. Kemudian El Nino itu sendiri yang kekeringan panjang. Nah, dari sisi dampak kita lihat bahwa La Nina di sini menyebabkan curah hujan lebih awal datangnya dan juga lebih lama dan lebih banyak juga airnya. Jadi kurang lebih 20-40% curah hujan lebih meningkat dibanding normalnya. Nah, ini yang akan kita bahas nanti kaitan dengan apa sih dampak positif dan dampak negatifnya. Bagaimana kita memaksimalkan dampak positif, kemudian mengurangi dari sisi dampak negatif dari La Nina itu sendiri. Kalau tadi yang La Nina berdampak secara iklimnya adalah hujan datang lebih awal dan lebih lama dan lebih banyak. Dari sisi dampak positif, ini pastinya bagi pertanian dan peternakan ini sangat positif. Kenapa? Waktu tanam lebih lama, termasuk air juga melimpah. Namun dari sisi negatifnya yang harus kita pastikan adalah ini bisa mengakibatkan bencana yang lebih lanjut ya, banjir, tanah longsor, termasuk hama-hama penyakit tanaman juga banyak terjadi di La Nina ini. Baik, ini sebagai gambaran peta dampak global La Nina. Jadi wilayah Indonesia hampir semuanya mengalami kelembabannya lebih tinggi. Jadi curah hujannya lebih tinggi. Jadi periode November sampai April ini. Jadi yang biasanya 6 bulan ini meningkat menjadi 8 sampai 9 bulan untuk periode curah hujannya. Kita bisa lihat di sini hampir semua wilayah Indonesia mengalami curah hujan yang lebih tinggi. Nah, tadi sama seperti yang saya informasikan sebelumnya, ini sangat prospek untuk pertanian, namun juga berpotensi untuk banjir ya, untuk kondisi La Nina ini sendiri. Nah, dari data BMKG, kalau kita lihat di sini La Nina maupun El Nino itu bisa dikelompokkan menjadi tiga model ya. Ada lemah, moderat, dan kuat. Nah, dari hasil BMKG bulan September, La Nina yang akan terjadi di Indonesia kali ini cenderung lemah menuju moderat. Jadi kalau dari sisi data ini sangat menguntungkan pertanian dan pangan terutama. Kenapa tidak sampai ke ekstrim? Nah, ini tinggal bagaimana nantinya teman-teman di filantropi untuk memaksimalkan ini dan tadi mengurangi resiko banjir tadi ya karena curah hujan lebih tinggi.
kalau kita lihat grafiknya sini rata-ratanya mulai bulan September, Oktober, November ini masih ke lemah menuju moderat, namun tingginya adalah di bulan sekitar bulan Januari Februari ya. Jadi menurut beberapa data instansi ini model yang dilakukan oleh BMKG, jadi prediksinya moderat Februari sampai April 2021. Jadi curah hujan dalam 7 bulan, 8 bulan ke depan seperti ini profilnya. Nah, kemudian kalau kita lihat apa sih maksudnya tadi moderat, kemudian lemah, moderat dan ekstrim di sini. Jadi kalau kita lihat ini diukur melalui indeks kekeringan atau sifat cuaca. Jadi ketika curah hujannya 1 sampai 1,99 itu sedikit basah, kemudian 2 sampai 2,99 agak basah, 3 sampai 3,99 sangat basah, dan lebih dari 4 ekstrim. Jadi kalau kita lihat kondisi ke depan itu cenderung ke agak dan sangat basah ya, antara 2 sampai 4 untuk indeks kekeringannya. Nah, apa maksudnya di sini? Ada dampak positif dan ada juga dampak negatif yang akan ditemui di teman-teman di se-Indonesia ya. Namun La Nina di sini sangat berpengaruh dan spesifik terhadap lokasi tertentu. Jadi tidak bisa disamaratakan antara Pulau Jawa dengan contoh di Sumbawa, kemudian Pulau Jawa dengan Papua, karena harus diperhatikan iklim masing-masing lokasi. Nah, kalau kita lihat perakiraan La Nina dan puncak musim hujan, untuk wilayah Sumatera, puncak musim hujan ada di bulan November. Untuk Jawa, itu puncak musim hujan mulai Februari 2021, Kalimantan Desember sampai Januari, kemudian puncak musim hujan juga di Sulawesi Januari sampai April, Bali Nusa Tenggara di bulan Februari, dan sebagainya. Dan ini tadi yang saya informasikan sebelumnya, ini sangat tergantung pada lokasi. Tidak bisa disamaratakan se-Indonesia puncaknya bulan Februari misal. Namun dia dari hasil perakiraan bahwa puncak La Nina dan puncak musim hujan itu berbeda-beda masing-masing lokasi, dan ini harus juga menjadi perhatian juga di teman-teman yang bergerak di filantropi, wilayah mana yang akan menjadi tempat lokasi untuk intervensi kaitan dengan La Nina tersebut. Jadi harus kita juga update dari BMKG untuk data prediksi-prediksi terutama iklim La Nina ke depan di Indonesia. Nah, kemudian seperti yang saya informasikan tadi bahwa keuntungan La Nina bagi pertanian dan ketahanan pangan ini lebih kepada periode tumbuh yang tersedia. Maksudnya di sini jika kondisi normal periode tumbuh itu hanya 8 bulan, karena 4 bulan antara Juli sampai Oktober itu cenderung musim kering atau terjadi defisit air. Nah, ketika El Nino ada 7 bulan yang kering. Kalau kita bandingkan dengan La Nina di sini, periode tumbuh yang tersedia itu sepanjang tahun. Kenapa? Karena tidak ada, sangat sedikit untuk periode defisit airnya. Jadi otomatis tanaman bisa tumbuh sepanjang tahun untuk La Nina ini. Nah, ini sangat menguntungkan, namun tadi kita harus antisipasi juga, karena dengan banyaknya curah hujan, dengan lembabnya kondisi lingkungan juga ada hal-hal yang harus kita perhatikan, terutama kaitan dengan hama, kaitan dengan pasca panen, kaitan dengan distribusi, hingga penyediaan varietas atau bibit-bibit yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Baik, saya masuk ke dampak positif yang nanti menjadi diskusi teman-teman. Yang pertama, dampak positifnya adalah peningkatan curah hujan. Di sini memberi peluang percepatan tanam pada sektor pertanian dan peningkatan luas tanam. Jadi kalau dari sisi data yang disampaikan BMKG itu ada 3 periode La Nina yang setelah dicek data pertanian ternyata ada peningkatan produksi pertanian 12% di tahun 98-99, tahun 2000 dan 2007-2008.
terjadi peningkatan produksi 12% dan luas tanamnya 16%. Kenapa terjadi peningkatan luas tanam? Karena lahan-lahan marginal yang biasa tidak digunakan untuk produksi misalnya jagung, kedelai dan sebagainya itu bisa ditanami untuk wilayah-wilayah tak ada hujan. Nah, ini penting juga dipastikan bahwa bagaimana memaksimalkan lahan-lahan marginal untuk pertanian juga. Kemudian yang kedua, ketersediaan air tinggi. Jadi ketersediaan air tinggi otomatis perluasan tanam padi, jagung, dan lain-lain baik di sawah irigasi, tak ada hujan, dan ladang itu sangat berpotensi semakin tinggi. Nah, satu lagi yaitu ketika banyaknya air, otomatis bagaimana kita bisa memanfaatkan pengairan, jadi pengisian waduk di sini. Jadi waduk, dam, embung itu bisa terisi. Otomatis nanti salah satu caranya adalah perbaikan irigasinya di sini, perbaikan embung waduk yang kaitan dengan untuk resapan atau kita panen airnya. Kemudian yang selanjutnya ada potensi netralitas lahan pesisir. Maksudnya di sini adalah yang biasanya itu kondisinya asam, kondisinya dengan salinitas tinggi akan berkurang karena disapu oleh curah hujan. Jadi ketika disapu oleh curah hujan, otomatis kadar garamnya jadi lebih ke arah netral. Jadi bisa menjadi tambahan lahan pertanian di sini untuk wilayah-wilayah pesisir. Kemudian dari sisi peternakan, kalau kita lihat di sini ada kesediaan hijauan. Jadi kesediaan hijauan yang melimpah ini sangat berpotensi besar untuk peternakan, khususnya yang ruminansia ya, yang kambing, sapi dan ternak lainnya untuk mengambil hijauan. Kemudian tangkapan ikan juga berpotensi naik, walaupun ada sebagian juga riset mengatakan tangkapan ikan turun. Nah, kenapa? Karena kenapa bisa naik? Karena ikan lebih banyak muncul ke permukaan karena nutrisi dan plankton sebagai makanan mereka terbawa oleh permukaan air laut saat angin kencang. Jadi ini juga potensi juga dari sisi dampak positif La Nina. Kemudian yang terakhir tadi masa tanam lebih lama, otomatis bagaimana manajemen tanam dari petani itu bisa sampai misalnya mana tanaman yang bisa tanam 2 kali setahun atau 3 kali setahun, jadi disesuaikan dengan pola tanam, misalnya padi atau padi, palawija, padi dan sebagainya. Harapannya bisa maksimal untuk dimanfaatkan dalam dampak positif La Nina ini. Kemudian kita beralih ke dampak negatifnya ya. Jadi dampak negatif ini yang harus diantisipasi. Yang pertama adalah potensi bencana alam. Jadi pastinya dengan curah hujan yang tinggi, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi banjir bandang, tanah longsor, air rob dan lainnya. Dan ini sudah mulai kita rasakan, misalnya tumbangnya pohon, kemudian banjir di beberapa lokasi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita tidak menyiapkan saluran jalannya airnya tadi. Kemudian dampak negatif yang selanjutnya adalah waterborne disease atau penyakit yang terbawa oleh air. Jadi penyakit ini berupa diare, demam, kolera, disentri, hepatitis A, dan saat ini mungkin yang perlu kita waspadai juga bagaimana COVID-19 ini kaitan dengan cuaca ini. Apakah perlu dipastikan bahwa apakah dengan kondisi lebih dingin penyebaran virus COVID juga lebih lebih berpengaruh, lebih cepat kayak gitu. Jadi ini perlu dipastikan juga. Kemudian selain itu ada juga di satu sisi tadi penyakit kaitan dengan manusia juga, ini juga kaitan dengan penyakit tanaman. Jadi penyakit tanaman atau hama yang meningkat. Jadi peningkatannya karena tadi ya musim hujan lembab, jadi sangat cepat untuk mereka bisa hama tanaman itu bisa tumbuh, sehingga perlu diwaspadai untuk tanaman-tanaman. Nah, kemudian selanjutnya dampak negatif lainnya adalah produksi buah menurun dan garam juga menurun. Kenapa produksi buah menurun? Ini akibat dari karena intensitas hujan tinggi, jadi proses penyerbukan alami itu berkurang karena tadi ya penyerbukannya yang harapannya bisa penyerbukannya melalui serangga dan sebagainya karena hujan, jadi
banyak calon-calon buah dari tanaman buah itu rontok kayak gitu. Kemudian garam menurun. Garam menurun ini kaitan dengan proses pengeringan. Karena kalau kita lihat bahwa garam rakyat hampir semuanya menggunakan sinar matahari untuk proses pengeringannya. Nah, selanjutnya yang terakhir penanganan pasca panen. Penanganan pasca panen ini kalau kita tahu bahwa tadi curah hujan tinggi, otomatis kadar produk yang akan dihasilkan oleh pertanian juga kadar airnya tinggi. Nah, ketika kadar air tinggi, kemudian tidak ada matahari sebagai pengering alami, otomatis bisa jadi pasca panen ini sangat cepat untuk membusuk, untuk berjamur dan sebagainya. Jadi ini dampak negatif dari La Nina ini dengan panjangnya tadi ya curah hujan itu tadi, curah hujan dan lamanya. Nah, untuk antisipasi mungkin ini sedikit nanti bahan diskusi bahwa apa sih antisipasinya La Nina ini untuk memaksimalkan tadi dampak positif dan mengurangi dampak negatifnya. Yang pertama adalah informasi iklim musim tanam. Ini yang perlu kita sama-sama berikan informasi ke petani bahwa bagaimana strategi-strategi ya tadi ya, strategi-strategi musim tanaman yang akan kita varietas komoditas yang bisa ditanam saat musim saat ini. Kemudian yang kedua, perbaikan fasilitas irigasi. Jadi ini kaitan dengan sekaligus mitigasi terhadap bencana banjir tadi. Jadi kalau seandainya irigasi dan ada juga teknik pemanenan air hujan juga bagus, harapannya malah jadi dampak positif tambahan ini karena kita bisa memperpanjang juga masa tanam untuk kedepannya. Nah, selanjutnya perlu diadakan mapping wilayah rawan bencana. Jadi ada istilahnya early warning system dan kita juga pantau juga informasi cuaca di BMKG. Selanjutnya adalah penyesuaian varietas. Di sini varietasnya adalah terutama padi ya. Jadi kalau kita lihat padi di sini kalau seandainya curah hujan tinggi otomatis genangan air terhadap padinya juga menyesuaikan. Jadi otomatis kita harus pastikan varietas yang dipilih oleh petani itu yang tahan terhadap genangan. Seperti ini kayak misalnya Impara 1 sampai 10, Impari 29 dan 30 dan sebagainya. Ini bagian dari informasi dari Dinas Pertanian untuk pemilihan varietas yang tahan terhadap genangan. Karena tadi yang curah hujan tinggi otomatis penyesuaian terhadap padinya. Kemudian selanjutnya adalah distribusi. Distribusi di sini kalau kita lihat kaitan dengan cuaca juga otomatis harus ada yang berpikir bagaimana pola distribusi ini sangat dibantu kayak gitu kan, distribusi apakah di antar pulau dan yang lain. Khawatirnya saat diterima oleh konsumen atau diterima oleh pengepul itu malah lebih banyak rusaknya kayak gitu. Nah, yang terakhir ini juga menjadi perhatian membantu pengeringan dan pasca panen. Jadi kalau yang biasanya petani itu mengeringkan menggunakan matahari, otomatis perlu ada tambahan dryer di sana. Kemudian termasuk metode penyimpanan itu perlu dipikirkan agar tidak cepat busuk, tidak cepat berjamur karena tadi kelembaban tinggi, dan termasuk kalau seandainya bisa langsung diolah pasca panennya, langsung jadi produk yang lebih tinggi nilainya agar umur hasil panennya lebih bagus kayak gitu. Nah, baik, itu saja Mbak Retna dari saya untuk sharing kaitan dengan ketahanan pangan dan La Nina. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Haryandi buat ilmu barunya bagi kami. Ternyata fenomena La Nina itu juga ada manfaatnya ya di balik negatifnya. Mungkin itu yang peluang-peluang positifnya bisa kedepannya bisa dimanfaatkan oleh lembaga filantropi. Tapi itu akan kita diskusikan nanti kan Pak. Jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan untuk Pak Haryandi, mohon disimpan dulu atau jika tidak bisa dituliskan di chat. Nanti kita akan bahas setelah pemaparan dari narasumber kedua. Baiklah, berikutnya adalah narasumber kedua kita yaitu Mbak Arifirda
Amalia yang merupakan peneliti dari IDS, Institute for Demographic and Poverty Studies Dompet Duafa. Mbak Eri ini walaupun masih muda, ternyata dia sudah banyak pengalamannya untuk melakukan riset kajian terkait dampak dan menjadi konsultan di bidang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Sepanjang pandemi COVID ini, Mbak Ari sudah melakukan riset terkait bagaimana dampak program ketahanan pangan berbasis keluarga pada saat pandemi corona. Hasil riset ini akan dipaparkan Mbak Ari pada siang hari ini. Untuk Mbak Ari, waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Halo, Assalamualaikum. Udah kedengeran, Mbak? Agak dibesarin lagi nggak, Mbak, suaranya? Assalamualaikum. Udah lebih jelas belum? Udah lebih jelas. Silahkan, Mbak, lanjutkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rifirda Amalia, peneliti dari Dompet Duafa. Siang ini kebetulan akan memaparkan terkait hasil riset kajian program ketahanan pangan keluarga di era pandemi yang kebetulan studi kasusnya salah satu program ketahanan pangan Dompet Duafa. Sebenarnya yang sama-sama kita tahu, pandemi ini kan cukup memukul Indonesia dengan kejadian di awal Februari di mana ternyata pandemi COVID ini juga masuk ke Indonesia dari Wuhan. Nah, pandemi ini membawa dampak mulai dari lokal, nasional, bahkan ke mancanegara yang sebenarnya dampaknya itu sangat komprehensif dan menyeluruh di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial, kesehatan, bahkan ke dampak psikologis. Oleh karena itu, dengan kondisi seperti itu, Dompet Duafa merespon adanya pandemi dengan menginisiasi sebuah program ketahanan pangan keluarga. Kemudian kami dalam riset ini menggunakan literatur definisi ketahanan pangan dari Sukirman tahun 2000, di mana ketahanan pangan itu ditentukan dari rata-rata jumlah dan kualitas pangan yang tersedia, baik di pasar maupun di masyarakat, di mana pangan yang tersedia itu diharapkan mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kemudian juga merujuk dari peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2002, di mana ketahanan pangan itu dilihat dari beberapa aspek seperti jumlahnya, mutunya, keamanannya, terus apakah tersebar merata dan apakah akses pangan itu terjangkau oleh masyarakat. Kemudian kalau misalnya merujuk dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan juga, penyelenggaraan pangan di Indonesia itu harus adil, merata, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Kemudian selain teori-teori tentang ketahanan pangan ataupun peraturan terhadap ketahanan pangan di Indonesia, melihat dari research gap di mana penelitian terdahulu terkait impact of COVID-19 pandemic on the economy of Indonesia, di mana kalau dalam penelitian itu tuh ada beberapa dampak pandemi COVID di Indonesia. Yang paling disoroti dalam riset itu adalah dampak pariwisata, di mana sangat menurunnya kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Kemudian ketika menurunnya potensi pariwisata di Indonesia, menurunnya juga jumlah tenaga kerja yang terserap dari sektor pariwisata sehingga menyebabkan angka pengangguran naik. Nah, selain itu juga selain di sektor pariwisata juga terdampak di sektor pertanian, di mana karena Indonesia cukup banyak melakukan impor, khususnya impor pangan dan dari Cina, sehingga itu berdampak pada stabilitas ketersediaan pangan di Indonesia. Kemudian penelitian ini dilakukan di Cempaka Putih, di salah satu tempat lokasi program ini dilaksanakan, khususnya di RW 3. Risetnya dilakukan di Oktober 2020, belum lama ini, dan menggunakan pendekatan kualitatif
menggunakan panduan wawancara. Nah, pengumpulan datanya menggunakan primer dan sekunder, di mana primer itu menggunakan metode FGD, melakukan FGD pada 3 kelompok, di mana satu kelompok merupakan pengurus dan pelaksana program dari Kebun Pangan Keluarga, dan 2 kelompok lagi merupakan pengurus dan pelaksana program Budik Damber, budidaya ikan dalam ember. Informannya adalah anggota kelompok tani dan pengurus RT setempat yang juga berkontribusi dan berkolaborasi dalam pelaksanaan program ini. Kemudian data yang dihasilkan direduksi, hasil reduksi itu diorganisasikan atau diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi yang kemudian kami interpretasikan. Untuk program ketahanan pangan Dompet Dova sendiri sebenarnya tidak hanya dilakukan di Cempaka Putih, yang terdekat itu selain di Cempaka Putih ada di Beji Depok. Nah, prosesnya itu secara umum teman-teman itu melakukan asesmen wilayah terlebih dahulu, studi kelayakan, kemudian merancang RAB, rancangan anggaran biaya, kemudian membuat model, di mana pembuatan model ini menentukan bagaimana sarana prasarana apa aja yang dibutuhkan, terus bagaimana model rangkaian hidroponiknya, dan lain sebagainya. Nah, edukasi ini edukasi di awal, tidak hanya meningkatkan awareness dari masyarakat di daerah tersebut, tetapi juga memberikan penyuluhan atau pelatihan terkait pelaksanaan program Budik Damber dan Kebun Pangan Keluarga tersebut. Nah, setelah adanya edukasi ini dilanjutkan dengan praktek yang tetap Dompet Dova, dalam hal ini Dompet Dova tetap melakukan pendampingan selama berjalannya program. Nah, pemantauan dilakukan secara offline dan online, di mana kalau offline teman-teman akan datang langsung ke lokasi, dan kalau misalnya monitoring dan pendampingan secara online itu karena ada grupnya, jadi para pengurus atau eksekutor ini tetap bisa berkoordinasi dengan kami melalui ruang-ruang virtual. Secara umum program ketahanan pangan ini mencakup dua kegiatan, yaitu budidaya ikan dalam ember. Nah, untuk budidaya ikan dalam ember ini di RW 3 sendiri terdapat 18 RT. Nah, dari 18 RT itu setiap RT dikasih sarana yang sama dan bibit ikan lele yang sama. Kemudian juga ada kebun pangan keluarga, di mana ada kebun percontohan, yaitu kebun hidroponik dan konvensional. Untuk tanaman hidroponik sendiri dicari tanaman-tanaman yang usianya pendek, kayak misalnya kalau kejadian di Cempaka Putih itu samhongking, terus jenisnya kailan sama pakcoy. Kemudian kalau misalnya untuk tanaman yang menggunakan konvensional, yang menggunakan tanah media tanah itu misalnya kayak bayam, kangkung, cabai, terong. Jadi tanaman-tanaman ini dipilih karena tanaman ini sering dikonsumsi oleh masyarakat gitu, dan merupakan makanan sehari-hari yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, stakeholder program ketahanan pangan ini tidak hanya melibatkan Dompet Dova, tapi juga melibatkan Lasnas Chevron dan kemudian kelompok tani RW 3. Tidak hanya kelompok taninya juga, tapi aparat setempat, dalam hal ini pengurus RT, juga berkontribusi dalam program ini. Nah, kemudian secara umum riset ini bertujuan untuk melihat apa sih dampak dari pandemi COVID ini di level RW, di mana dalam studi kasus ini RW 3. Apa sih yang terjadi di RW 3 Cempaka Putih ini? Secara umum kami gambarkan dalam tiga ruang, yaitu terbatasnya akses, di mana kalau dalam konteks ini tuh awalnya tuh karena kebijakan PSBB adanya terbatasnya transportasi, dan masyarakat di sini itu umumnya kan lansia, sehingga mereka kalau misalnya membeli kebutuhan pangan itu secara konvensional melalui offline, datang ke pasar atau entah ke minimarket dan supermarket. Nah, dengan terbatasnya transportasi yang ada, itu juga membatasi kemampuan mereka untuk menjangkau akses konsumsi. Nah, mereka juga tidak terbiasa untuk menggunakan alternatif lain, alternatif membeli pangan itu menggunakan online. Sehingga itu juga cukup untuk menyulitkan mereka memenuhi kebutuhan pangan mereka. Kemudian dampak psikologisnya karena memang mereka umumnya adalah lansia, jadi
yang kebetulan mereka termasuk dalam kategori rentan, khususnya di bidang kesehatannya, sehingga itu cukup membuat mereka khawatir, cemas, berlebihan kayak gitu. Untuk dampak ekonominya, selain lansia juga di situ banyak pekerja informal, di mana dengan adanya lagi-lagi terbatasnya transportasi ketika mereka pekerja informal yang merupakan buruh harian lepas yang pendapatannya tergantung dari penghasilan mereka setiap harinya, dan dengan terbatasnya akses selama pandemi ini berlangsung sehingga menyebabkan mereka penurunan ekonomi di tingkat keluarga. Nah, dengan adanya program ini ternyata secara mengejutkan tuh justru yang terlihat di lapangan tuh bukan hanya tentang ekonomi atau ketahanan pangan. Kalau misalnya ketahanan pangan itu kan sebenarnya lebih direct ya. Dampak yang lebih dampak langsung yang bisa terlihat di mana memang mereka jadi punya akses protein dan nabati secara lebih mudah gitu. Dan itu kan karena panennya itu dalam waktu cepat sehingga mereka bisa konsumsi itu untuk pangan mereka sehari-hari kayak gitu. Nah, justru dampak yang menarik yang dilihat dari adanya program ketahanan pangan ini adalah dampak sosial, di mana karena mereka ada lansia dan komplek perumahan yang mereka itu jarang berinteraksi, tapi dengan adanya kebun pangan keluarga ini menjadi ruang dan wadah mereka untuk melakukan interaksi yang awalnya memang bermulai dari sharing tentang kebun pangan ini, tentang kayak bagaimana cara bertanam hidroponik, bagaimana selain di kebun pangan kan mereka juga menerapkan di rumah masing-masing, bagaimana proses sharing knowledge itu menjadi ruang interaksi untuk mereka. Kemudian selain itu juga dengan adanya supply pangan ini, mereka juga jadi bisa melakukan kegiatan sosial. Misalnya kalau mereka tahu di daerah tersebut ada keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya, mereka menyalurkan hasil panennya ke keluarga tersebut. Kemudian dampak psikologisnya, karena awalnya mereka mengalami cemas atau khawatir berlebihan karena adanya ketidakpastian, dengan adanya resiko mereka terdampak atau terkena dalam bidang kesehatan. Nah, dengan adanya kegiatan positif ini dan bisa dilakukan di kebun maupun di rumah masing-masing, sehingga mereka ada pengalihan untuk melakukan kegiatan produktif. Kemudian di bidang ekonomi, khususnya untuk tanaman hidroponik, itu kan tanaman yang mereka tanam itu kayak samhongking, terus kailan dan bakcoa itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi kalau dijual, sehingga keuntungannya bisa dibagikan kepada pengurus dari kebun pangan itu. Selain mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan, mereka juga bisa mendapatkan keuntungan secara tidak langsung, di mana mereka membeli harga sayur itu lebih murah daripada harga di pasaran kayak gitu. Kemudian dampak yang dirasakan itu adalah dampak lingkungan, di mana lahan yang digunakan itu kan sebelumnya adalah lahan tidur yang tidak terpakai. Dengan adanya kegiatan ini, lahan itu dapat dioptimalkan dan menciptakan kebermanfaatan. Terus sejauh ini kondisi terakhirnya tuh lahannya itu cukup estetik kalau misalnya untuk kebun pangannya, sehingga bisa untuk kayak buat refreshing kayak gitu. Terus yang terakhir juga dampak lingkungannya kan untuk penghijauan di sekitar lingkungan, karena kebetulan juga lokasi RW 3 Cempaka Putih ini juga merupakan gang hijau yang menjadi percontohan nasional. Rekomendasinya dari kegiatan program ketahanan pangan ini perlu adanya replikasi dan kolaborasi, di mana replikasi ini perlu adanya replikasi program seperti ini di beberapa tempat lainnya agar manfaatnya bisa diperluas, dan kolaborasi ini bisa dengan kolaborasi stakeholder yang memang concern dengan isu ini, baik dengan NGO, baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat kayak gitu, sehingga bisa menciptakan sinergi untuk mengurangi dampak pandemi. Terakhir, gardening is not just growing a plant, but more than that is growing hope and life. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ari buat pemaparan materinya. Bagus juga tadi fotonya dari Cempaka Putih ya Mbak ya? Ya, hijau sekali, padahal permukiman penduduk hijau. Langsung saja, ini ada beberapa pertanyaan dari para peserta
Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Haryandi. Tadi kan Pak Haryandi menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki puncak musim hujan yang berbeda-beda. Kalau menurut pengalamannya Pak Haryandi nih, daerah mana sih Pak yang paling rawan di Indonesia untuk terkait terdampak ketahanan pangannya akibat fenomena La Nina? Halo Pak. Baik. Terima kasih Mbak. Yang pertama, masalah yang terdampak adalah sebenarnya yang terdampak adalah yang belum siap, terutama bagaimana mengatasi air hujan yang berlebih ya. Otomatis yang kalau menurut pribadi saya yang berdampak itu wilayah perkotaan yang belum tertata irigasinya di sini, termasuk wilayah-wilayah yang kondisinya rob atau di bawah, yang hampir setara dengan pesisir ya, seperti misalnya di Semarang, kemudian di Jakarta juga berpotensi untuk banjir di sana kan, karena tidak adanya maksudnya berkurangnya rasapan air, kemudian yang kedua itu kaitan juga dengan permukaan tanahnya yang hampir di dekat dengan pantai, jadi itu yang berpotensi untuk mengalami dampak lebih lanjut. Yang kedua adalah dampak bagi daerah-daerah yang hutannya sudah gundul ya, seperti contoh di Sumbawa di sini kondisinya adalah banyak hutan-hutannya yang sudah mulai dialihfungsikan ke arah pertanian jagung kayak gitu. Akibatnya tanaman besar yang harusnya untuk menyerap air dan mengurangi mengurangi jalannya cepat airnya tadi jadi berkurang untuk penyangganya seperti itu. Itu yang kemungkinan akan berdampak buruk kayak gitu. Dan dari sisi daerahnya saya udah sampaikan tadi, intensitas hujan di sini kan berbeda-beda nih. Tinggal bagaimana masing-masing lokasi ini dengan adanya data, dengan adanya informasi dari BMKG ini harus bersiap-siap. Oh ternyata di sini puncak musim hujan nih. Sebelumnya otomatis harus diperbaiki saluran irigasinya, saluran sungainya atau pengurukan sungainya juga harus diperbaiki kayak gitu. Itu menurut saya. Kemudian yang kedua pertanyaan dari chat tadi, bagaimana kaitan dengan petani yang belum bisa merubah varietas yang dari Ciherang ke Inggari ya. Jadi yang kenapa saya menyatakan seperti itu adalah salah satu dari informasi dari Kementerian Pertanian bahwa ini loh varietas yang harus disiapkan oleh petani untuk mengatasi La Nina. Jadi otomatis bagaimana cara edukasi petani adalah kita sudah ada informasi dari Kementerian Pertanian nih, otomatis Kementerian Pertanian sudah siap dengan bibit atau varietas tersebut. Jadi silakan teman-teman bisa konsul dengan dinas setempat, kemudian termasuk dengan edukator-edukator dari dinas pertanian untuk mengedukasi. Jadi tadi yang informasi dari Pak Hamid, jangan kita kerja sendiri, tapi kolaborasi pentingnya seperti itu. Itu dari saya Mbak jawaban pertanyaan. Terima kasih Pak Haryandi. Ini semakin siang semakin banyak yang mengajukan pertanyaan. Untuk Mbak Ari, ini ada pertanyaan Mbak. Berdasarkan studi kasus di Cempaka Putih, dari 18 RT ada berapa persen yang masih berlanjut menerapkan kebun rumah atau urban farming? Atau berapa banyak kakak menerapkan ikan dalam ember dan berapa persen yang masih terus menerapkan hingga pengambilan data terakhir? Lalu kemudian tentang pengambilan datanya dimulai kapan Mbak dan sampai kapan? Halo Kak Ari. Kak, maaf. Halo Mbak. Halo. Halo Mbak Ari. Ini ada pertanyaan mungkin kalau Mbak Ari tadi belum bisa mendengar saya di chat ada Mbak. Iya. Buat Mbak Ari.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya buat Mbak Dian. Studi kasus Cempaka Putih ini kan ada 18 RT dan ada berapa persen yang masih berlanjut menerapkan kebun rumah. Jadi kalau indikatornya adalah kebun pangan yang kita set, dalam artian kebun pangan bersama, itu sebenarnya masih berjalan sampai sekarang, masih existing, bahkan adanya perluasan. Misalnya awalnya tuh kita cuman ngeset hidroponik, sekarang ada konvensional. Dan kita juga tertarik untuk melakukan aquaponik, cuman masih dilakukan assessment apakah lokasinya dan SDM-nya siap. Kemudian kalau untuk Budik Damber ini juga satuannya satuan RT, bukan satuan rumah tangga. Jadi di setiap RT itu dikasih modal yang sama awalnya, dikasih 2 ember, kemudian pakannya, kemudian bibitan lelenya, sama kayak buat mancing lelenya gitu, sama perlengkapan lain lah. Tapi ketika saya pengambilan data ini, yang menarik adalah setiap RT itu punya inovasinya masing-masing. Jadi pas saya riset itu, ada yang bentuknya itu udah lebih permanen, misalnya dalam bentuk kolam. Terus ada juga yang bahkan kolamnya itu semi permanen tapi sudah berundak-undak. Terus ada juga yang jumlah embernya sudah bertambah. Nah, kalau misalnya masalah existing, berapa persen masih existing, semuanya masih existing, tapi inovasi dan perluasannya yang beda gitu. Ada yang masih tetap kayak dari awal kita kasih memang bentuknya begitu aja gitu, tapi ada yang juga sudah melakukan inovasi dari bentuk awalnya. Ini untuk pertanyaan Mas Dani, langsung saya jawab aja, Mbak. Oh ya, bisa Mbak. Ini juga pertanyaannya sama untuk Pak Haryadi juga. Mungkin yang dari Forum Zakat, dari Mbak Ali bisa menjawab. Nanti juga Pak Haryadi juga bisa menjawab. Oke. Untuk Mas Ramadhani, indikator penentuan lokasi wilayah. Kalau misalnya indikator penentuan lokasi wilayah, kalau misalnya untuk Cempaka Putih itu memang ada studi kelayakannya. Awalnya adalah berangkat bahwa Cempaka Putih ini adalah gang hijau percontohan secara nasional. Awalnya yang kita bawa itu dari program ketahanan pangan ini adalah kebun pangan keluarga, jadi urban farming-nya terlebih dahulu, di mana memang masyarakat ini sudah cukup familiar dengan kegiatan penghijauan dan lain sebagainya, sehingga program Budik Damber ini sebenarnya bentuknya perluasan atau pengembangan dari program kebun pangan keluarganya itu. Terus memenuhi target dalam suplai pangan warga. Kalau ini kebetulan kami kemarin riset menggunakan metode kualitatif yang tidak tidak memasukkan indikator jumlah yang seperti Mas Dani tanyakan, cuman kami juga berencana untuk melakukan pertajaman dari riset ini, pendalaman dari riset ini dengan metode-metode kuantitatif yang dapat menunjukkan angka-angka tertentu, dan mungkin Forum Zakat sebagai forum yang asosiasi lembaga zakat juga mungkin bisa dibuka ruang kolaborasi dalam kegiatan ini. Demikian, Mbak. Nah, terima kasih Mbak Ali. Ini untuk Pak Haryadi masih ada pertanyaan dari Pak Udi terkait bagaimana sih dari Mas Udi ya. Ya. Jadi kaitan dengan apa sih yang pemerintah saat ini lakukan? Saya coba. Halo. Bagaimana situasi infrastruktur dan pendukung lahan pertanian di Indonesia saat ini kaitannya dengan kesiapan menyambut curah hujan yang lebih panjang. Jadi di media yang disampaikan oleh Kementan, kesiapan dari Kementan sendiri yang pertama itu di sini adalah penggunaan teknologi biopori untuk mengurangi untuk bisa memanen curah hujannya tadi, memanen air hujannya. Kemudian juga adanya pemanfaatan pompa air pada lokasi terdampak banjir, normalisasi saluran, sarana pengairan, penampung air, dan ada juga program asuransi usaha tani untuk antisipasi kerugian pada lahan terdampak banjir. Jadi ini yang dilakukan oleh Kementan. Yang kedua, dampak dari Mas Udi dalam beberapa kasus persoalan pertanian yang terjadi di aspek produksi dan pasca panen. Jadi contoh yang
sudah mulai terjadi adalah kaitan dengan harga cabai yang naik ya. Kalau kita lihat harga cabai yang naik ini bukan masalah supply demand-nya ya, namun lebih kepada kondisi cabai saat ini. Seandainya itu ditanam di kondisi hujan seperti ini, otomatis penyerbukannya berkurang. Kemudian yang kedua adanya penyakit hama tanaman yang melanda petani-petani cabai juga sudah mulai kelihatan nih, kaitan dengan jamur, kemudian hama-hama yang lain. Nah, itu potensi yang akan muncul ketika La Nina ini terjadi. Jadi teman-teman dari filantropi harapannya bisa mengurangi ini, bagaimana, apakah menggunakan konsep hidroponik kah atau menggunakan konsep pertanian yang pertaniannya aja nih yang kan karena intensitas hujan tinggi, bagaimana mengurangi kontak tanaman tersebut dengan air terlalu banyak atau masalah penyerbukannya. Kemudian selanjutnya kemungkinan yang akan dirasakan petani adalah pasca panen, seandainya dia akan sudah masa panen nih, karena tidak ada matahari yang akan mengeringkan secara alami, otomatis butuh tambahan nih, dryer atau pengering untuk mempercepat pengeringan, karena kalau tidak segera dikeringkan otomatis bisa rusak atau malah jadi benih baru padinya, seperti itu. Jadi itu cara antisipasi dari menurut saya. Jadi namun untuk yang selanjutnya bisa teman-teman dari filantropi dari Dompet Duafa bisa konsultasi dengan dinas terkait untuk kaitan dengan pertanian ini. Terima kasih Mbak. Terima kasih ya. Karena di kolom komentar pertanyaannya sudah habis, saya ingin mempersilahkan Bapak dan Ibu hadirin yang ada di sini yang ikut serta dalam Zoom hari ini, jika ingin bertanya secara langsung kepada dua narasumber kita, Bapak Haryadi dan Mbak Ari, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Saya persilahkan untuk membuka mikrofonnya. Oke, baik. Sebenarnya tidak ada suara, tidak ada yang ingin bertanya, tapi kami masih memiliki satu pertanyaan yang masuk melalui Facebook Filantropi Indonesia yang ingin bertanya kepada dua narasumber. Ini lebih terkait dengan ide dan saran. Menurut Pak Haryadi dan Mbak Ari, mohon saran program yang mumpuni untuk lembaga amil zakat jika ingin turut serta dalam isu ketahanan pangan saat fenomena La Nina selain wakaf di bidang pertanian. Apakah mungkin ada ide? Dari saya terlebih dahulu Pak ya. Oke, dari saya mungkin gini, ada satu kekurangan dari petani adalah terkait dengan akses informasi iklim atau informasi cuaca dan BMKG. Padahal di BMKG sendiri update juga kaitan dengan kondisi cuaca saat ini dan sebagainya. Itu kayaknya perlu bantuan dari teman-teman dari filantropi ya. Bagaimana petani juga melek data cuaca seperti itu. Jadi jangan sampai dia menanam varietas yang tidak tahan dengan genangan, akibatnya gagal panen kayak gitu. Yang kedua, mungkin kaitan dengan pasca panen tadi, Mas. Jadi pasca panen tadi kita tahu otomatis ketika curah hujan tinggi, matahari semakin berkurang pengeringannya seperti itu. Mungkin bisa dibuatkan alat-alat sederhana untuk pengeringan atau metode-metode sederhana untuk mengurangi kerusakan di pasca panen petani seperti itu. Bisa menggunakan misalnya agar tidak langsung menyentuh lantai atau tanah dengan model pengeringan. Kayaknya sih hal-hal simpel itu bisa membantu petani untuk mengurangi resiko kerugiannya ya. Atau kedua misalnya ada alat pengering entah itu berbahan bakar biomasa atau berbahan bakar atau dengan listrik dan sebagainya bisa dilakukan teknologi tepat guna seperti itu. Terima kasih dari saya. Terima kasih Pak Haryadi. Bagaimana dengan Mbak Ari? Apakah ada tanggapan Mbak untuk ide dan sarannya di bidang pertanian? Kegiatan yang bisa dilakukan lembaga amil zakat selain wakaf pertanian. Sebenarnya kalau saya pribadi setuju dengan pendapat Pak
Haryadi ya, bahwa memang kalau misalnya konsep pertanian secara umum kan sudah diterapkan ya, tapi bagaimana ketika petani itu bertanam adalah menggunakan dua hal, yaitu based on sistem dan based on data. Karena untuk kasus dompet duafa sendiri, kemarin kami juga habis melakukan salah satu kunjungan di kebun pertanian yang menggunakan data dan sistem, kolaborasi data dan sistem, sehingga mengurangi dampak-dampak yang sebelumnya sudah disebutkan, dampak-dampak dari El Nino tersebut, bagaimana di sistem itu bisa mengetahui kelembapan gitu, jadi sehingga meminimalisir dari gagal panen seperti itu. Baik, oke, cukup. Apakah Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan? Karena kita jika tidak ada, kami akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu diskusi terkait dengan konsolidasi kegiatan klaster filantropi ketahanan pangan dan gizi. Ya, Assalamualaikum Mbak Retna, mohon maaf izin bertanya. Dari Mas Ramadhani dari POS ya Mas ya? Iya, izin. Ini mungkin ke ini ya Pak Haryandi, mungkin selaku memang akademisi juga. Kita kan selaku asosiasi memang dompet duafa ini merupakan salah satu ini ya pelaksana program yang khususnya juga di pemberdayaan pertanian. Tapi mungkin yang ingin saya tanyakan ke Pak Haryandi, ada nggak Pak sebenarnya riset atau data terkait ketahanan pangan yang ternyata itu sangat ini ya produktif untuk dilaksanakan masyarakat ya di tengah krisis pandemi dan kemudian di krisis akses ini gitu loh, sehingga mungkin ketika penerapan program itu, contoh kayak misalnya hari ini DD dengan urban farmingnya, hidroponik dan sebagainya, ini mungkin lebih ke jenis Pak, yang lebih meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian sebenarnya secara fasilitas, apakah negara akan tetap mengimpor barang-barang luar negeri dengan konsep seperti itu, atau malah meningkatkan potensi-potensi ini Pak, tanaman-tanaman rakyat seperti itu kurang lebih, karena kan ini juga sangat berpengaruh dengan pendapatan petani tersebut gitu Pak. Mungkin bisa dipahami pertanyaan saya. Itu aja dari saya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Ramadhani. Jadi saya coba kemarin ketika menerima tor dari teman-teman filantropi, membaca juga kaitan dengan beberapa laporan-laporan, membaca beberapa jurnal. Yang saya temukan di sana ada beberapa negara yang sudah terlebih dahulu menyiapkan program-programnya kaitan dengan La Nina ini. Misalnya di Vietnam dan Filipina. Jadi silakan bisa kita duplikasi program-programnya. Silakan bisa Mas Ramadhani bisa cek di sana program-program yang mereka lakukan untuk mengatasi dampak La Nina tersebut. Karena yang saya baca di literatur Indonesia belum ada yang sampai lebih komprehensif dari laporan tadi ya. Nanti seandainya mau saya kirimkan juga laporan yang saya dapat bagaimana Vietnam, Filipina itu mengatasi La Nina tadi. Jadi best practice dari sana juga bisa kita gunakan. Kemudian kaitan dengan impor dan sebagainya, kalau dari saya secara pribadi, La Nina kali ini itu karena intensitasnya rendah ke sedang atau low ke moderate, itu malah akan meningkatkan produksi pertanian. Kalau tahun 98, 2000, dan 2008 itu pertanian tuh naik 12% dibanding keadaan normal, bahkan luasan lahan yang dipakai itu naik 16%. Jadi ini salah satu juga best practice. Ini kan udah ada tiga kali La Nina kita hadapi dari tahun 98 sampai tahun ini, ternyata ada kenaikan produksi pertanian. Otomatis dari sisi tanaman terutama padi, jagung, palawija mungkin naik, namun mungkin ada yang perlu diimpor seperti cabai, hal-hal buah-buahan, karena akan
akan terjadi defisit di sini, buah-buahan terutama cabai, tomat dan sebagainya kan terjadi defisit. Kenapa? Tadi seperti saya sampaikan, penyerbukan akan gagal. Sebagian akan gagal. Kenapa? Karena curah hujan tinggi. Jadi tanaman-tanaman jenis ini akan defisit ke depan, bahkan mahal kayak gitu kan. Nah, ini juga bisa jadi ide buat teman-teman di filantropi atau baik di FOS, baik di Dompet Dua apa, bagaimana tanaman-tanaman yang tadi ya cabai, tomat yang akan mahal ke depannya itu bisa dibantu ke petaninya bagaimana teknologi tepat gunanya untuk mengatasi seperti itu ya. Misalnya kalau awalnya kan cabai atau tomat itu terbuka, otomatis penyerbukannya gagal seperti itu kan, otomatis perlu ada greenhouse kah atau perlu ada modifikasi pola tanam, modifikasi lokasi tanam juga kaitan dengan tanaman-tanaman yang kemungkinan akan defisit ke depannya kayak gitu. Itu dari saya, Mas. Terima kasih untuk Mas Ramadhani dari FOS untuk pertanyaannya dan juga jawaban dari Pak Haryadi. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15 menit, maka kami akan melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu terkait diskusi untuk penentuan rencana program Klaster Filantropi Ketahanan Pangan dan Gizi di tahun 2021. Karena peserta hari ini yang hadir tidak hanya dari anggota Klaster Filantropi, tapi juga di luar anggota klaster maka saya mempersilahkan Bapak dan Ibu semuanya jika ingin tetap bergabung untuk diskusi klaster, saya juga persilahkan. Tapi jika Bapak Ibu memiliki agenda lain juga kami persilahkan untuk bisa mengikuti agenda lain tersebut. Untuk Pak Haryadi, kami berharap Bapak juga tetap bisa stay di sini bersama kami untuk diskusi. Berikutnya saya ingin mempersilahkan Pak Udi sebagai koordinator Klaster Ketahanan Pangan untuk bisa bersama-sama dengan saya memandu jalannya diskusi penentuan program Klaster Ketahanan Pangan untuk tahun 2021. Saya silakan, Pak. Baik. Terima kasih Mbak Retna, terima kasih Mas Haryadi, Mbak Ari yang sudah memantik diskusi kita di siang hari ini. Di awal mohon izin saya akan share screen tentang Klaster Ketahanan Pangan dan Gizi. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena yang hadir pada siang hari ini tidak hanya anggota klaster, agar sekaligus kenal gitu dengan agenda klaster ketahanan pangan dan gizi. Mbak Retna sudah bisa melihat ya, Mbak Retna? Iya Pak, saya sudah bisa melihat. Iya, baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, Dompet Duafa mendapatkan amanah dari Filantropi Indonesia untuk menjadi koordinator klaster ketahanan pangan dan gizi. Nah, terkait dengan 2021 atau tahun depan, ada beberapa agenda-agenda yang kita rencanakan. Ini bagian dari upaya kita untuk terus mendukung, mengembangkan, dan menumbuhkan program-program yang bermuara pada terciptanya ketahanan pangan dan gizi di masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, peran dari klaster filantropi ketahanan pangan dan gizi ini adalah mendorong tumbuhnya kapasitas masyarakat dalam menciptakan ketahanan pangan dan gizi melalui pertama adalah implementasi program. Jadi member-member dari klaster ketahanan pangan dan gizi itu secara langsung juga memiliki program yang diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Lalu yang kedua, kita juga akan melakukan campaign dan edukasi berkaitan dengan bagaimana kecukupan nutrisi atau gizi, terutama bagi kelompok rentan, baik anak-anak, ibu hamil, dan lansia, itu bisa diciptakan di komunitas-komunitas. Lalu yang ketiga adalah strategi riset yang kita lakukan untuk memastikan bahwa program-program yang hari ini berjalan di masyarakat itu betul-betul berdampak secara konkret dan signifikan. Lalu yang keempat adalah inisiasi kolaborasi. Bapak Ibu sekalian, ini juga poin yang sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hamid di awal, bahwa Filantropi Indonesia mendorong untuk munculnya inisiasi kolaborasi oleh
beragam stakeholder, baik itu masyarakat, swasta, pemerintah, maupun entitas-entitas filantropi yang hari ini concern pada isu ketahanan pangan dan gizi. Nah, yang terakhir adalah agenda capacity building dan forum sharing. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tahun 2021 ada beberapa tawaran isu yang akan kita jadikan sebagai konten utama, termasuk juga rujukan bagi implementasi program-program kita di lapangan. Isu pertama adalah isu stunting. Isu stunting ini juga disepakati sebagai isu utama di tahun 2020, dan karena situasi pandemi yang kemudian menyebabkan potensi stunting di Indonesia kembali naik, maka isu stunting juga akan sangat relevan di tahun depan. Lalu yang kedua, yang kita diskusikan di siang hari ini berkaitan dengan La Nina. Nah, bagaimana upaya kita untuk memastikan bahwa La Nina ini hadir menjadi berkah atau potensi positif. Di samping itu juga langkah-langkah antisipatif yang bisa mengurangi dampak-dampak negatif yang kemungkinan muncul. Lalu yang ketiga adalah isu diversifikasi pangan. Bapak Ibu sekalian, ketergantungan Indonesia terhadap salah satu komoditi pangan, terutama beras, itu sangat tinggi, sehingga kemudian kebijakan impor mau tidak mau harus dilakukan oleh pemerintah, karena produksi dalam negeri yang belum cukup mampu memenuhi kebutuhan domestik. Nah, salah satu cara agar kemudian ketergantungan yang tinggi terhadap beras ini bisa semakin dikurangi adalah munculnya komoditi-komoditi pangan alternatif yang secara nutrisi dia cukup bagus, tapi mampu menggantikan komoditi utama beras, atau kalau tidak menggantikan 100%, mungkin dia bisa mengurangi konsumsi beras. Kemudian yang keempat adalah penggunaan teknologi dalam produksi pangan, termasuk di pasca produksi. Nah, ini juga menjadi isu yang sangat menarik, terlebih dalam situasi pandemi yang itu memaksa setiap kita untuk beradaptasi terhadap kondisi yang serba sulit. Kemudian yang terakhir adalah isu produktivitas lahan. Ada data yang menarik yang menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun produktivitas lahan di Indonesia itu semakin turun karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, karena tata kelola tanah yang tidak sesuai dengan situasi atau kebutuhan lahan, yang itu menyebabkan produktivitas lahan juga menurun, atau produktivitas komoditi-komoditi yang ditanam juga menurun. Itu jadi isu yang menarik juga untuk kemudian kita dalami di tahun 2021. Lalu yang terakhir saya ingin menyampaikan beberapa usulan-usulan program kerja di tahun 2021 bagi anggota klaster maupun teman-teman yang hari ini belum bergabung dalam klaster ketahanan pangan dan gizi. Kami sangat terbuka untuk menampung ide, gagasan, inisiasi yang itu bisa kita masukkan dalam program kerja kita di tahun 2021. Pertama adalah implementasi program, di mana kita akan concern pada dua hal. Pertama adalah penguatan program ketahanan pangan di tahun 2021, lalu yang kedua adalah inisiasi kolaborasi program, baik itu antar anggota klaster ketahanan pangan dan gizi maupun anggota klaster dengan entitas di luar, bisa pemerintah, bisa swasta maupun entitas-entitas yang lain. Lalu yang kedua adalah kita akan mengagendakan campaign bersama. Kita belum tentukan tema apa yang akan kita angkat untuk campaign bersama. Apakah kemudian tema stunting atau tema diversifikasi pangan atau tema-tema lain yang relevan, yang itu cukup kuat pesan yang akan kita angkat di tahun 2021. Lalu program yang ketiga adalah riset dan diseminasi, terutama untuk riset efektivitas program ketahanan pangan yang diinisiasi oleh member klaster filantropi. Dari mulai risetnya sampai kemudian skema diseminasinya, atau apabila program ini cukup baik, cukup berhasil, maka kita perlu berpikir untuk bagaimana praktik-praktik baik ini juga bisa menginspirasi atau
dorong pihak-pihak lain untuk mengembangkan, menumbuhkan program-program yang sejenis. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah program capacity building dan forum sharing yang usulan kami ini akan dilakukan di setiap 2 bulan sekali dengan menghadirkan expertise untuk pengayaan gagasan, lalu dikelola oleh anggota klaster ketahanan pangan secara bergiliran. Barangkali demikian sebagai pemantik, kami sangat senang apabila dari Bapak Ibu sekalian, baik dari anggota klaster ketahanan pangan dan gizi maupun di luar anggota klaster, untuk turut terlibat, turut bersama-sama kita menginisiasi program-program yang bermanfaat untuk masyarakat, terutama yang relevan dengan isu ketahanan pangan dan gizi. Barangkali demikian Mbak Retna sebagai awalan untuk diskusi kita di siang menjelang sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Udi untuk pemaparannya. Tadi sudah dijelaskan beberapa ide atau masukan dari Dede sebagai koordinator untuk isu yang akan diangkat di tahun depan 2021, tapi masih belum tahu mau dipilih yang mana. Oleh karena itu saya ingin mencoba melempar kepada para peserta, baik itu anggota klaster ataupun non-anggota yang mungkin bisa memberikan masukan mana yang lebih urgent untuk bisa klaster ketahanan pangan ini temanya untuk diangkat di tahun depan. Atau mungkin di sini ada dari Ibu Widya dari William and Lily Foundation yang juga merupakan anggota klaster ketahanan pangan dan gizi, mungkin bisa ingin memberikan masukan, Bu. Ya, terima kasih banyak Mbak Retna. Selamat sore semua. Mohon maaf video saya tidak jalan, jadi tidak akan ada tampilan videonya, tapi mudah-mudahan suaranya terdengar dengan jelas. Terima kasih Mas Udi tadi sudah berbagi informasi terkait program kerja untuk tahun 2021. Kami dari William dan Lily Foundation juga kebetulan berfokus kepada kesehatan, terutama gizi anak usia dini dan juga gizi ibu. Jadi karena fokus geografis kami masih kecil, yaitu di Pulau Sumba, kami memang berencana untuk melakukan program terkait dengan kesadaran nutrisi, terutama terkait dengan program 1000 hari pertama kehidupan, sehingga kemudian sejalan dengan prioritas pemerintah terkait dengan agenda stunting juga begitu. Karena perlu mungkin diketahui oleh teman-teman anggota forum juga kesadaran terkait dengan 1000 hari pertama kehidupan dan juga kesadaran terkait dengan gizi itu masih sangat rendah, sehingga terutama di daerah Indonesia Timur, sehingga fokus kami adalah lebih ke arah sana. Dan karena Yayasan William dan Lily Foundation ini lebih memakai pendekatan pemberdayaan masyarakat, sehingga kegiatan yang akan kami lakukan lebih kepada kegiatan-kegiatan yang dalam istilah sensitif terhadap nutrisi, tapi tidak spesifik terkait dengan nutrisi. Jadi itu biasanya dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kegiatan lainnya yang untuk peningkatan mata pencaharian dari masyarakat komunitas yang ditarget begitu. Mungkin itu sedikit yang bisa kami bisa share. Tentunya William dan Lily, kalau misalnya kami sudah ada praktek baik ataupun ada mitra pelaksana kami yang sudah memiliki bukti-bukti dari keberhasilan program-program kami, akan dengan senang hati kami berbagi dengan anggota forum filantropi Indonesia dan juga klaster pangan terutama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bu Widya. Ini kalau dari Bu Widya sepertinya masih mengarah untuk tetap isu sebelumnya, yaitu terkait stunting. Ya, betul, Mbak. Mungkin sedikit tambahan saja Mbak Retna dan Mas Dudi, karena agenda stunting ini kan menjadi sorotan pemerintah dan juga menjadi sorotan donor internasional, sehingga banyak sekali upaya-upaya yang diarahkan kepada sana, sedangkan isu stunting ini kan tidak adalah multisektor begitu, sehingga memang harus setuju sekali dengan yang tadi yang sudah disampaikan, harus ada kolaborasi antara sektor dan juga antar berbagai macam pihak begitu. Mungkin itu saja tambahan.
Baik, terima kasih Bu Widya. Ini menarik untuk pengayaan gagasan di program-program kita. Mungkin saya nambahkan Mas Budi Ya. berkaitan dengan stunting ya. Boleh. Baik, terima kasih Bu Widya juga dari Kementerian Filantropi. Jadi sempat kemarin juga kami ada upaya untuk riset tentang stunting ya. Jadi saat ini pemerintah maupun baik di Pemda maupun di pusat itu menjadikan stunting itu terlalu digeneralisir antar daerah. Maksudnya di sini perlakuan pemenuhan gizi ibu dan anak tidak disesuaikan dengan dengan kondisi lokasi. Maksudnya contoh kebutuhan orang-orang teman-teman di pesisir akan berbeda dengan teman-teman yang ada di perbukitan atau di dataran tinggi. Nah, hal ini sepertinya perlu juga menjadi isu bahwa ketika kita mengeneralisir misalnya semua harus butuh protein, padahal teman-teman pesisir bukan protein yang dibutuhkan, tapi vitamin apa kayak gitu, atau butuh hal yang lain. Nah, ini sepertinya perlu saya beri masukan sendiri dari sisi akademisi ya. Jadi riset ini bisa jadi riset tambahan nih buat teman-teman yang di filantropi, misalnya daerah sini butuhnya gizi apa, daerah misalnya perkotaan butuhnya apa, daerah jadi masing-masing lokasi dan mencari ide-ide atau mencari potensi-potensi pangan lokal yang untuk mensubstitusi kekurangannya tadi harus dijadikan. Jadi jangan generalisir semua makanan harus buat si A, misalnya makanan A untuk semua lokasi kayak gitu. Karena kebutuhan tadi proteinnya berbeda, kemudian kebutuhan nutrisinya akan berbeda-beda dan diupayakan bahwa pemenuhannya dari lokal. Kira-kira apa nih substitusi makanan untuk mengatasi kekurangan nutrisi A, B, C kayak gitu. Jadi agar lebih tepat sasaran kayak gitu. Termasuk studi yang kemarin mau diajukan itu adalah yang utama yang dicek adalah ibu hamilnya, kayak gitu. Jadi ibu hamilnya yang dicek pola makannya seperti apa, asupan makanannya selama 24 jam cukup nggak gizinya, karena tadi ya 1000 hari itu kan dimulai dari masa kandungan nih. Jadi orang melihat stunting setelah lahir banyaknya, tapi kurang melihat saat masa pertumbuhan janinnya itu. Mungkin itu masukan dari saya, Mas Sudi, sebagai pengaya diskusi. Terima kasih Mas Haryandi, ini poin penting. Jadi ternyata masing-masing wilayah, masing-masing kultur itu punya karakteristik ini ya, kebutuhan asupan yang berbeda, begitu ya. Jadi bergantung dengan kultur dan sumber daya alam yang ada di wilayah itu. Silakan Mbak Retna, mungkin ada anggota klaster lain yang ingin kembali meminta pendapat dari anggota klaster yang lainnya. Jika ada perwakilan dari FOI Food Bank Indonesia, Mbak Ruth dan Ibu Khadijah, mungkin ada ide atau ingin memberikan masukan, Bu, Mbak? Ya, halo, selamat siang Mbak Retna. Apa kabar? Ya, selamat siang. Suara saya terdengar, Mbak? Ya. Oke, siap ya. Sebelumnya kami dari saya Ruth dari Food Bank of Indonesia ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Filantropi Indonesia telah menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Saya belajar banyak nih, terutama terkait dengan pengaruh La Nina ya terhadap ketahanan pangan dan gizi. Dan terima kasih juga kepada Pak Udi tadi untuk paparan mengenai program kerja di 2021. Kalau dari Food Bank of Indonesia sendiri, kita sangat mendukung program kerja ini, di mana pada tahun 2021 kita juga memang masih berfokus, terutama kalau di Food Bank of Indonesia ini kita mengistilahkan stunting ini pada sebuah istilah yang lebih besar, yaitu kelaparan pada balita gitu. Kelaparan pada balita ini kan kalau menurut indeks kelaparan global, itu kelaparan pada balita termasuk juga di dalamnya terkait dengan stunting, wasting, dan juga kematian pada balita gitu.
Nah, kita sangat mendukung dan salah satu upaya untuk mencegah kelaparan pada balita itu benar tadi seperti yang telah disebutkan oleh Pak Udi, yaitu berkaitan dengan diversifikasi pangan. Itu bagaimana kita memanfaatkan pangan-pangan lokal yang sebenarnya banyak dan juga memiliki kandungan nutrisi yang baik, itu kita dekatkan kepada keluarga. Kalau dari Food Bank of Indonesia sih sangat mendukung sekali kegiatan ini dan ditunggu juga apabila nanti akan ada realisasi aksi ke depannya. Seperti itu Mbak Retna. Terima kasih Mbak Ruth. Ini udah Ini Mbak Ruth dan teman-teman Food Bank nanti bisa jadi salah satu pengelola diskusi kita di agenda berikutnya berarti Mbak Retna. Siap Pak Udi, siap, ditunggu Pak diskusi-diskusi ke depannya. Kita siap Pak. Saya ingin meminta di sini mungkin ada perwakilan dari Rumah Zakat, Mbak Nur ya. Oh, sepertinya beliau oke. Ya Pak Udi, ini hadir cuma dari perwakilan anggota klaster pangan, cuma 2 organisasi yaitu Bank of Indonesia dan juga Lula Foundation. Baik. Atau mungkin peserta lain ada yang kembali ingin memberikan masukan untuk kami dari klaster filantropi. Nah, betul Mbak, dari peserta yang turut hadir secara virtual pada siang menjelang sore ini juga boleh memberikan masukan sesuai dengan informasi, pengetahuan, dan data-data yang dimiliki. Seperti yang tadi Pak Haryandi sampaikan ya, data menarik juga sebagai tambahan untuk gagasan kita di 2021. Silakan bagi teman-teman yang lain. Ada? Atau kalau tidak ada, nanti saya akan share Mbak Retna seluruh poin-poin yang tadi saya paparkan kepada anggota klaster ketahanan pangan dan gizi, dan tentu nanti tambahannya adalah tadi masukan-masukan dari Bu Widya, kemudian juga Bu Ruth dari Food Bank Indonesia, termasuk juga tadi catatan dari Mas Haryandi ya, yang itu bisa memperkuat konten program kita di tahun 2021. Demikian Mbak Retna. Baik, siap. Jadi mungkin setelah ini saya dan Pak Udi masih memiliki tugas besar, Pak. Kita harus kembali diskusi internal nih untuk menyusun tema di 2021. Pak. Iya, betul Mbak. Bapak dan Ibu sekalian, jika sudah tidak ada lagi peserta yang ingin memberikan masukan kepada kami atau ingin memberikan gagasan kepada kami, maka untuk acara siang hari ini akan kami akhiri. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kembali untuk Pak Haryandi dari yang udah jauh-jauh dari Teknologi Sumbawa, dan juga tentunya Mbak Arif Firda Amalia dari Dompet Duafa yang telah bersedia hadir pada siang hari ini untuk menjadi narasumber dan membagikan informasi-informasi yang bermakna dan bermanfaat bagi kami. Bapak dan Ibu semuanya, acara Klaster Filantropi Ketahanan Pangan hari ini memang sudah selesai, tapi program kita tidak akan selesai karena kita akan tetap melakukan kegiatan-kegiatan capacity building dan kegiatan lainnya di tahun 2021. Kami mengharapkan juga peran aktif Bapak Ibu dan semua pada kegiatan kami di tahun 2021 dengan memantau mungkin media sosial kami Filantropi Indonesia ataupun Dompet Duafa untuk tahu aktivitas klaster filantropi ketahanan pangan dan gizi. Akhir kata, saya dari Filantropi Indonesia beserta mewakili Dompet Duafa dan seluruh anggota klaster filantropi ketahanan pangan dan gizi mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah berpartisipasi pada acara hari ini. Selamat sore dan semoga semuanya selalu sehat. Jangan lupa untuk memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Mas Haryandi. Terima kasih Mbak Retna.